Kita persilahkan kepada Pak Dr. Muhammad Said untuk menjelaskan kepada kita banyak hal tentang ijtihad politik Syekh melalui renungan massa, wasiat renungan massa. Tapi sebelum saya bacakan tentang kurikulum PT beliau ya. Pak Dr. Muhammad Said ini dia berasal dari Kembang Kerang Daya. Saat ini menjadi pengajar di Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Pamal Kembang Kerang. Dari yang saya kenal ini teman akrab saya. Nah, jadi gitu. Ya, saya sempat mengira beliau itu dulu bukan S1-nya di sini. Saya kira dulu S1-nya di Jogja. Karena pemikirannya sedikit berbeda. Saya agak kaget ternyata S1-nya di Kembang Kerang, di tempat yang desa yang kecil itu bisa melahirkan sosok Dr. Muhammad Said. Itu luar biasa. Kalau kita melihat ini, makanya saya bilang kita mesti semangat lah yang di sini juga. Kita bisa berkembang apabila kita rajin dan sungguh-sungguh. Lalu beliau S2-nya di Prodi Agama dan Filsafat Pasca UIN Yogyakarta, dan sekarang mengambil Pasca UIN Jogja juga tentang Islamic Thought and Muslim Society. Itu sekilas tentang Dr. Muhammad Said. Saya pernah membaca tulisan-tulisan beliau dan cukup aktif menulis ya. Keren sekali lah tulisannya. Nanti bisa dicek di Google. Saya serahkan sekarang ke Dr. Muhammad Said. Silahkan untuk memberikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hamma ba'du. Bapak narasumber Dr. Tuan Guru Abdul Aziz yang saya hormati, Bapak moderator dan seluruh rekan-rekan atau audiens yang hadir dalam acara sarasehan pemikiran Maulana Syekh pada siang hari ini. Izin saya ingin berdiri saja agar lebih bebas berbicara. Seharusnya saya menjadi pembicara kedua, tapi karena ada sesuatu dan lain hal saya ditunjuk menjadi pertama untuk memulai diskusi ini. Oke, baik. Saya ingin memulai perbincangan kita ini dengan memberi disclaimer bahwa kajian tentang Maulana Syekh yang akan saya sampaikan ini adalah kajian tentang teks wasiat. Biasanya teks wasiat ini sering menjadi dalil klaim. Tapi dalam konteks yang saya ingin sampaikan adalah suatu ijtihad akademik, bukan satu ijtihad ideologis atau fanatisme. Jadi kalau ada yang ingin membantah hipotesis saya, silahkan bantah dengan dalil akademik, bukan dengan dalil fanatisme atau ideologis. Itu kira-kira pembukaan yang ingin saya utarakan dalam perbincangan kita hari ini. Yang kedua, saya ingin tekankan bahwa semakin sering kita bicarakan karya Maulana Syekh, maka Maulana Syekh itu akan semakin besar. Jadi karya Maulana Syekh itu tidak boleh didiamkan. Kadang-kadang atas nama etika dan adab, kita tidak berani mengkaji pemikiran-pemikiran beliau. Secara akademik itu akan membuat pemikiran beliau berhenti. Tetapi ketika kita terusan mengkaji berbagai karya beliau, maka pemikiran-pemikiran beliau akan terus hidup dan terus kontekstual dengan kondisi dan kebutuhan kita hari ini. Saya coba menulis satu PowerPoint singkat tentang bagaimana kita membaca bait-bait wasiat renungan massa itu tetapi dalam perspektif politik. Karena kalau kita bicara wasiat renungan massa, setidaknya ada beberapa tema di dalamnya. Operator, tolong di awal dulu. Ya. Pendekatan yang saya gunakan adalah intertextuality. Jadi bagaimana kita membaca wasiat renungan massa itu dengan cross referensi. Anda tidak mungkin paham konteks bait-bait Maulana Syekh kalau Anda tidak baca konteks makropolitik Indonesia.
Nah, saya memilih bait-bait yang berbicara tentang politik. Tentu pertama kalau kita baca wasiat itu ada bait-bait yang bicara tentang, terutama di paling awal, bicara tentang sufism, mysticism, bicara tentang hal-hal dalam tanda petik yang agak gaib. Yang kedua, Maulana Syekh juga menulis secara sepintas-sepintas tentang proses islamisasi di Nusa Tenggara Barat atau Lombok. Beliau menyebut Maulana Malik Ibrahim, beliau menyebut para wali-wali yang kemudian transit di Sumbawa, di Gua Liang Petang, apa itu namanya dalam wasiat. Nah, tentu saya tidak punya kapasitas untuk menjelaskan gambaran futuristik semacam itu. Misal bagaimana Maulana Syekh berbicara tentang hal-hal yang agak gaib, tentang hal-hal yang ada di Lombok yang mistis, ada di wasiat. Infrastruktur berpikir saya tidak sampai di situ. Maka saya mengambil ceruk yang kira-kira saya bisa pahami secara akademik, yaitu dengan menggunakan pendekatan sejarah. Saya ambil wasiat-wasiat yang berkaitan dengan kehidupan politik, yang menyinggung kehidupan politik. Kalau Anda tidak memahami konteks makropolitik Indonesia, maka Anda tidak akan bisa memahami konteks mikropolitik ijtihad Maulana Syekh. Oke. What is intertextual reading? Nah, saya ingin memperkenalkan ini dulu agar kita paham. Intertextual is the shaping of the text meaning by the another text. Apa maksudnya? Kita bisa memahami teks wasiat dengan bantuan pembacaan terhadap sejarah politik Indonesia. Sejarah politik lokal di Nusa Tenggara Barat. Jadi karena Maulana Syekh menulis wasiat itu hanya berbentuk bait-bait atau karya sastra, sangat sulit kita memahami kalau kita tidak menggunakan bantuan teks lain. Itu yang disebut dengan intertekstual. Karena jenis wasiat renungan masa itu jenis kesusastraan. Maka sangat sulit kita mengerti. Karena aspek susastra tidak mementingkan data, tetapi mementingkan rasa. Itu yang dilakukan Maulana Syekh. Padahal itu adalah fakta historis yang ditulis Maulana Syekh. Oke, ini sekilas. Intertextual reading itu membaca karya Maulana Syekh dengan bantuan teks-teks lain yang berhubungan dengan hal ini. Oke, kita lanjut. Ya, setidaknya ada beberapa tema yang ada di wasiat renungan masa. Yang pertama, mysticism, tasawuf. Ini sangat jelas di bab-bab awal, di bait-bait awal Maulana Syekh banyak menyebut tempat-tempat yang dalam tanda petik keramat dan tokoh-tokoh yang tidak jelas siapa tokoh itu, semacam Rijalul Gaib. Maulana Syekh menyebut Rijalul Gaib. Maulana Syekh juga menyebut Mami Milasih, yang itu sangat misterius. Kalau Sayyid Abdullah mungkin agak historis, itu dihubungkan dengan Congah Praya, perang Praya ketika Lombok bertempur dengan kerajaan Bali Mataram. Yang kedua adalah Maulana Syekh juga menyebut Maulana Malik Ibrahim, salah satu wali Songo yang kita kenal. Ini Maulana Syekh tidak memberi referensi seperti tulisan ilmiah catatan kaki, tapi kalau kita merefer ke sejarah-sejarah, Maulana Malik Ibrahim atau melalui Giri punya keterhubungan dengan islamisasi di Nusa Tenggara Barat atau Lombok. Wali Songo lah secara umum. Kemudian yang termuat di dalam wasiat itu adalah seputar keormasan. Ada banyak dinamika yang dituturkan Maulana Syekh di dalam wasiat renungan masa itu tentang dinamika perkembangan Nahdlatul Watan di dalamnya. Lalu yang banyak juga yang kita temukan adalah etika pendidikan, relasi guru dan murid. Relasi penghormatan guru dan murid, bagaimana baiat, bagaimana seorang murid ketika sudah dididik oleh guru dia taat apa tidak, itu semua ada di dalam wasiat. Selanjutnya yang ingin saya bahas yaitu yang terakhir ini, dinamika politik. Bagaimana teks wasiat itu kita tempatkan sebagai dokumentasi
pemikiran, visi politik, respon dan kritik Maulana Syekh terhadap situasi politik dalam dua zaman, yaitu Orde Lama dan Orde Baru. Makanya wasiat itu juga ada pengalaman lama dan pengalaman baru. Hipotesis saya, pengalaman lama itu merespon peristiwa politik Orde Lama. Pengalaman baru itu merespon peristiwa politik Orde Baru. Ini yang hipotesis secara akademik. Boleh dibantah secara akademik pula. Oke, lanjut. Ya. Wasiat renungan masa sebagai teks sejarah politik. Saya tidak menempatkan wasiat ini sebagai teks doktrin, teks yang bicara masa depan, tidak. Tapi saya memakai teks ini untuk melihat peristiwa sejarah. Kenapa demikian? Maulana Syekh sebagai mu'alif, sebagai autor, hidup dalam ruang dan waktu. Maka dalam ruang dan waktu itu lahirlah apa yang beliau tulis. Ada konteks. Tidak mungkin teks itu lahir tanpa, kalau kita meminjam istilah ilmu hadis, asbabul wurud, atau dalam Al-Quran asbabun nuzul. Jadi catatan wasiat renungan masa itu punya konteks. Nah, belakangan kita sering mendengar orang memakai wasiat renungan masa tapi melepas konteksnya. Mungkin mereka pakai dalil al-ibratu bi'amumil lafzi, yang karena lapas umumnya, tetapi pembacaan saya balik, al-ibratu bi khususis sababi. Jadi makna ibrah itu harus lahir dari konteks sebab khusus. Ini apapun yang kita gunakan boleh, tetapi cenderung kalau kita pakai sebab umum nanti kemana-mana tergeneralisir. Ya, author itu Maulana Syekh, teks itu wasiat, konteks itu ada peristiwa politik, sosial, budaya, kemudian ada reader. Ini reader ini sekarang. Kalau saya membaca wasiat, pemaknaan saya akan seperti apa? Kalau teman-teman membaca wasiat, tentu juga pemaknaannya berbeda. Ini yang disebut reader. Tafsir, kita menjadi mufassir ini. Jadi dalam tradisi hermeneutics ada satu istilah yang disebut the death of author, kematian penulis. Maka ketika penulis mati, yang berhak menentukan mana adalah reader. Jadi kita berhak menafsir kalau kita pakai teori itu. Yang kedua, wasiat itu sebagai teks sejarah. Tadi sudah saya singgung, pengalaman lama dan pengalaman baru. Hipotesis saya, pengalaman lama itu merespon situasi politik Orde Lama, era Soekarno. Pengalaman baru merespon situasi politik di era Orde Baru, Soeharto. Ya, next. Ya, kita mulai coba, ini contoh kasus, satu persatu ada bait-bait yang harus kita bahas dan itu harus kita baca dalam frame makropolitik nasional dan mikropolitik Nusa Tenggara Barat. Pertama, misalkan Mbak MC boleh bantu saya baca baitnya. Bacakan 2 bait itu dulu sebelum kita. Ya. Negara kita berpancasila, berketuhanan yang Maha Esa, umat Islam paling setia, tegakkan sila yang paling utama. Yang Maha Esa adalah satu, mustahil bilang, mustahil berpadu. Dengan dalil Quran yang satu, surat Al-Ikhlas tempatnya jitu. Oke, baik, terima kasih. Kalau Anda baca teks ini dalam wasiat, sepertinya biasa-biasa saja. Tapi kalau Anda baca teks ini lalu menghubungkan dengan situasi politik nasional, ini menjadi ijtihad politik Maulana Syekh tentang perdebatan tentang dasar negara. Kita tahu di tahun awal-awal kemerdekaan sampai tahun 1950-an, pertarungan kelompok sekuler, kelompok Islam dan komunis itu luar biasa dalam menentukan dasar negara. Nah, Pancasila dalam perspektif Soekarno tentu berbeda. Pancasila dalam pemikiran Nasir juga berbeda. Sekarang kita melirik bagaimana Pancasila dalam pandangan Maulana Syekh. Ternyata Pancasila dalam pandangan Maulana Syekh adalah Pancasila yang tauhidistik. Esa itu oleh Maulana Syekh diterjemah dalam bait yang kedua itu
dengan dalil Al-Quran yang satu, surat Al-Ikhlas tempatnya jitu. Maka sila pertama ketuhanan yang Maha Esa bagi Maulana Syekh itu merefer ke surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Ini di tengah perdebatan tahun 1950 sangat luar biasa. Saya pikir ini respon Maulana Syekh memposisikan diri dalam konstelasi politik yang sangat keras tentang dasar negara. Maulana Syekh menghadirkan pemikiran semacam ini di bait ini. Ini contoh, ada penjelasan di atas, saya jelaskan sebagai gambaran bagaimana situasi politiknya. Oke, selanjutnya. Ya, di bait ini juga memberikan pandangan bahwa Maulana Syekh itu sebagai agen yang tidak hanya berdiam diri dalam artian seorang Islam ya hanya mementingkan ibadah, tidak. Tetapi ada fungsi-fungsi sosial yang disebut yaitu agama bukan sekedar ibadah, puasa sembahyang di atas sejadah, tapi agama mencakup akidah, mencakup syariah, mencakup hukumah. Ini Maulana Syekh melebarkan cara berislam. Jadi kalau Anda sudah rajin ibadah, Anda sudah merasa paling Islam, menjadi abid, Anda tidak mau ngapa-ngapain, itu keliru. Maulana Syekh membuka. Jadi ada perjuangan-perjuangan lain yang harus dilakukan sebagai umat Islam. Nah, kaitannya dengan itu misalnya dalam ya politik, Maulana Syekh jangan dilihat hanya sebagai tuan guru, tapi Maulana Syekh itu politisi. Maulana Syekh pernah terpilih menjadi konstituen tahun 1955, itu pemilu pertama dari Nusa Tenggara Barat. Jadi Maulana Syekh selain sebagai tokoh agama, tuan guru, sebagai guru, mursyid, Maulana Syekh juga seorang politisi. Beliau terpilih menjadi katakanlah konstituen itu sekarang MPR. Oke. Nah, di saat perdebatan tentang apakah kita mau negara Islam, negara demokrasi yang berpancasila, khilafah dan seterusnya, misalnya perdebatannya, Maulana Syekh melahirkan satu bait yang menggambarkan bagaimana Islam dan demokrasi atau Islam dan negara itu bisa selaras melalui bait ini. Hidupkan iman, hidupkan takwa, agar hidup semua jiwa, cinta teguh pada agama, cinta kokoh pada negara. Tidak ada pertentangan antara Islam dan negara bagi Maulana Syekh. Jadi di saat Kartosuwiryo dengan proyek Darul Islam, Tentara Islam Indonesia memberontak Pancasila karena dianggap togut, tidak berdalilkan Al-Quran dan Al-Hadis. Kenapa Pancasila? Maulana Syekh punya pandangan yang visioner, yang progresif, bahwa relasi agama dan negara itu bisa berjalan seiringan. Kalau sekarang kita sering dengar dalam satu tarikan nafas. Nah, Maulana Syekh sudah di tahun-tahun yang lalu sudah mengatakan bahwa cinta teguh pada agama, cinta kokoh pada negara. Jadi agama dan demokrasi atau Islam dan negara itu tidak ada benturan menurut Maulana Syekh. Nah, isu-isu semacam ini kan isu-isu penting di masa lalu sebelum NKRI ini mapan sebagai sebuah negara seperti hari ini. Jadi Maulana Syekh sudah memberikan satu pandangan. DITI itu pemberontakannya luar biasa di Jawa Barat, di Sulawesi dan seterusnya. Ingin menggantikan Pancasila dengan menjadi negara Islam. Nah, Maulana Syekh sudah memberikan satu kalau bahasa sekarang moderasi politik, mengambil jalan tengah. Jadi dua ini tidak boleh dipertentangkan. Agama jalan, negara jalan. Itu perdebatan abad 20, apakah Islam compatible dengan demokrasi? Is Islam compatible with democracy? Di barat, di dunia akademik barat itu terjadi perdebatan. Maulana Syekh sudah memberi jawaban di tahun-tahun yang lalu. Oke, next. Ya, ini terkait dengan ormas, tetapi konteksnya sangat politis bagi saya. Yang sering kita lihat ini. Aduh sayang, pintu NW terbuka lama bagi anakku yang ingin bersama. Mari bersama selama-lama, jangan kembali ke orde lama. Kita highlight orde lama. Sebentar kita jelaskan. Aduh sayang, 1/5 abad anakku berpisah, selama itu timbullah fitnah. Di sana sini anakku berbantah sama saudara di dalam Nahdah.
Ini bait yang paling krusial nih dalam dinamika NW dan NWDI. Tapi saya ingin lepas dari konteks itu. Saya punya perspektif yang berbeda. Dua bait ini berurutan dalam wasiat. Bagi saya ini adalah konteksnya politik nasional, bukan ormas. Tahun 1952 NU dan Masyumi itu pecah, pisah ranjang. Maka sebagian murid Maulana Syekh pindah ke partai NU dan Maulana Syekh itu tetap di Masyumi. Ada beberapa alumni Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah yang madrasah dulu itu menjadi elit-elit di partai NU. Selama 52 sampai 73 ada kebijakan fusi partai. Fusi itu artinya penyederhanaan partai, hanya boleh ada 3 partai. Golkar, PDI dan P3. PP. Nah, Maulana Syekh itu mengambil langkah ijtihad politik itu sejak awal itu bergabung dengan Golkar. Apa yang timbul? Banyak murid Maulana Syekh tidak siap mengikuti langkah Maulana Syekh. Karena di Golkar itu berkumpul orang non-muslim, orang sekuler, lintas golongan. Murid Maulana Syekh ingin Maulana Syekh di P3, tapi Maulana Syekh tidak. Nah, selama itu pula dari 1952 sampai 73 itu kira-kira 20 tahun, 21 tahun, seperlima abad. Di sana sini timbul fitnah. Dulu orang yang patuh sama Maulana Syekh muridnya, akhirnya karena perbedaan afiliasi politik Maulana Syekh difitnah. Bahkan dalam satu wawancara dengan seorang tokoh, katanya Maulana Syekh pernah dilaporkan ke Syekh Hasan Al-Masyad karena memilih Golkar, itu partai non-muslim katanya, difitnah. Harusnya Maulana Syekh disuruh ke P3. Nah, timbul fitnah di sana sini. Bagi saya dalam konteks ini adalah konteksnya politik. Jadi dari tahun 52 sampai 1973. Ketika Maulana Syekh di Golkar, murid-muridnya juga banyak di PP. Jadi inilah yang menurut saya berbantah-bantah itu di dalam Nahdah, alumni murid-murid Maulana Syekh yang berbeda pilihan politik akhirnya menentang dalam tanda petik Maulana Syekh, berbeda pikiran, berbeda afiliasi politik dengan Maulana Syekh. Bagi saya konteksnya ini politik karena bait sebelumnya adalah Orde Lama. Kenapa Maulana Syekh menyebut Orde Lama, jangan kembali ke Orde Lama? Karena Maulana Syekh adalah di partai Masyumi. Masyumi itu ditekan oleh Soekarno di era Soekarno sampai tahun 1969 Masyumi itu dipaksa membubarkan diri. Jadi Masyumi itu dan Muhammad Nasir, Maulana Syekh, Hamka itu adalah oposisi politik Soekarno. Maka dalam tanda petik di sini Maulana Syekh agak keras berhadapan dengan Orde Lama. Maka bagi saya secara ijtihad akademik, seperlima abad itu adalah situasi keterbelahan politik di internal Nahdlatul Watan, murid-murid Maulana Syekh yang tidak sejalan. Kira-kira itu. Oke, selanjutnya. Ya. Nah ini masih terkait dengan itu. Intertekstualnya di sini. Dalam politik bermain curang ke kiri ke kanan, aktif menendang sehingga tak segan membayar hutang dengan NW-nya pada orang. Lanjutnya, bila Nanda memang berhutang, jangan NW harus dilelang. NW bukan milik seorang, tak boleh dipakai membayar hutang. Nah, apa poinnya di sini? Masih dengan dalam konteks yang tadi. Jadi ini persoalan politik, global politiknya konteks politik nasional, lalu berimbas kepada tatanan di internal ormas. Maka yang saya highlight di sini juga di sini, NW bukan milik seorang. Jadi NW itu milik publik. Nah, jadi milik siapapun yang merasa cinta atau bagian dari NW. Jadi ini penting di highlight bahwa ke depan kalau kita mau maju maka itu harus kita pegang, NU ini bukan milik seorang. Jadi menjadi ormas yang terbuka seperti kakak-kakak senior katakanlah Muhammadiyah atau Nahdlatul Ulama. Ini kunci. Itu yang bilang Maulana Syekh loh di wasiat renungan masa. Ini harus kita cerna. Oke, selanjutnya. Ya. Saya melihat Maulana Syekh dalam karya-karyanya adalah seorang tuan guru yang paling banyak menyebut sasak.
Saya tidak tahu karena belum melacak karya-karya tuan guru yang lain, dengan segala hormat saya kepada para beliau semua. Tetapi selama ini yang saya coba cari, sepertinya Maulana Syekh yang paling banyak menyebut Sasak di dalam karya-karyanya. Misalnya di sini, ya, ini kesadaran etnisitas Maulana Syekh. Kalau ada pertanyaan misalkan, kita kan punya the two wings of Indonesian Islam, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Ini yang sering disebut sebagai dua sayap Islam Indonesia. Kenapa Maulana Syekh tidak mengikuti kedua tokoh itu yang merupakan seniornya juga di Mekah? Maulana Syekh mengikuti, tapi levelnya bukan kauli, manhaji. Maksudnya Maulana Syekh tidak menjadi NU atau Muhammadiyah, tetapi melakukan apa yang dilakukan Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Ahmad Dahlan. Apa? Mendirikan organisasi. Level manhajinya yang diambil oleh Maulana Syekh, bukan kaulinya. Jadi betapapun dinamika di Nahdlatul Ulama yang katakanlah organisasi di luar Jawa, tapi Maulana Syekh berhasil meniru jejak langkah Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Ahmad Dahlan. Tidak banyak tuan guru yang bisa bikin ormas. Bahkan tidak ada, hanya Maulana Syekh di Nusa Tenggara Barat. Karena susah mendirikan ormas, apalagi di zaman di era-era 1950-an. Ya, ini bait ini juga mengkritik Jakarta sentris. Maulana Syekh misalkan kita baca di sini, Nahdlatul Ulama modal utama bagi NTB dan Sasak semua, karena lahirnya di zaman Belanda sebagai madrasah sumber agama. Perlu dijaga bersama-sama selaku andil utama kita, tegakkan iman, tegakkan takwa di negara merdeka berpancasila. Nahdlatul Ulama pusakamu sendiri, dilahirkan Tuhan di Lombok ini, ciptaan Sasak Telaparang asli, wajib dibela sampai akhirat. Ini menunjukkan bahwa Maulana Syekh punya aspek agensi lokalitas. Beliau mementingkan bahwa ketika misalkan orang di seberang sana, di pulau sana bisa membangun satu lembaga keormasan, kenapa kita tidak? Saya sebut tadi levelnya manhaji. Next. Ya, Maulana Syekh juga melakukan kritik balik terhadap orang yang mengkritik beliau. Ajibnya terkadang di partai Islam, berpura-pura bela Islam, aktif keliling siang dan malam, membela diri melupakan Islam. Ya, ini ada fenomena yang kalau sekarang kita sering sebut dengan politik identitas. Jadi Maulana Syekh sudah jauh sebelum itu menjelaskan politik identitas itu dengan mengkritik partai Islam. Apa yang dikritik tentu bukan PKS. PKS belum lahir di zaman Maulana Syekh. Berarti apa yang dikritik saat itu? Partai Islam yang mana? P3. Karena Maulana Syekh sedang di Golkar. Karena ada oknum-oknum di P3 yang menyerang Maulana Syekh, yang kemudian itu dibalas respon oleh Maulana Syekh. Jadi sebelum era politik identitas, Maulana Syekh sudah kena politik identitas karena tidak di Partai Islam P3 karena Maulana Syekh di Golkar. Jadi gambaran politik kita hari-hari ini pasca reformasi tidak jauh beda dengan apa yang terjadi di masa lalu, di era Orde Baru dan Orde Lama. Ya. Banyak orang memfitnah buta, mengkafirkan orang dengan sengaja lantaran tak masuk dalam partainya. Nah, Maulana Syekh dikafirkan juga dulu. Seperti hati-hati 2024, Anda akan mulai saling bully di sosmed karena perbedaan pilihan politik. Nah, jadi Maulana Syekh sudah memberikan satu diskusi yang jauh melampaui zamannya. Persoalan politik identitas, persoalan bergabung dengan partai yang katakanlah nasionalis bukan partai Islam, Maulana Syekh sudah melaluinya. Jadi kalau Anda baca wasiat tanpa bantuan teks sejarah politik Indonesia atau sejarah politik lokal, Anda tidak akan merasakan bagaimana pergulatan Maulana Syekh dalam konstelasi politik Indonesia. Selanjutnya, ya, satu yang terakhir yang sering saya sebut tadi, janganlah Ananda mau diajak ikut serta merusakkan Sasak. Jangan terkena pepatah Sasak dengan Sasak girang gerasa. Sasak yang tulen nasionalisnya selalu dituduh sukuismenya. Sungguh penuduh sukuisme buta, penuh buktinya di sini di sana. NTB mengharap pemerataan keadilan,
keadilan sejati dan kebenaran, agar meratalah kemakmuran di tanah air ciptaan Tuhan. Ini bait penutup. Jadi Maulana Syekh tidak mau dianggap sukuisme, karena Maulana Syekh membuktikan dengan satu teks yang lain di dalam lagu, yaitu Ya Patah Sasak Indonesia. Jadi Maulana Syekh tidak mementingkan Sasak, tapi Sasak itu bagian dari Indonesia. Tetapi kritik Maulana Syekh terhadap penguasa saat itu, Orde Baru sendiri yang dikritik. Orde Baru tidak memberi putra daerah sebagai gubernur bupati, selalu dikirimkan dari Jakarta. Maka ditulis di situ NTB mengharapkan pemerataan. Jadi itulah sikap Maulana Syekh, bahwa meskipun beliau pernah di Golkar, tetapi berani mengkritik Soeharto. Satu cerita yang menarik adalah Menteri Daud Yusuf harus turun ke Pancor ketika Maulana Syekh mulai memakai politik diam, tidak menghiraukan perintah orang-orang Golkar untuk memenangkan Golkar di Nusa Tenggara Barat. Jadi membaca Maulana Syekh harus membaca makropolitik Indonesia, lalu kita hubungkan dengan mikropolitik di Lombok, termasuk di internal organisasi Nahdlatul Ulama di saat itu. Ini adalah contoh cuplikan-cuplikan hipotesis akademik saya yang sudah ada draftnya, insya Allah menjadi artikel, nanti mungkin Mami Ari bisa menilai. Jadi saya ingin mengucapkan kalimat penutup begini. Maulana Syekh itu adalah sosok yang punya dua wajah. Dalam artian positif ya, wajah politik sebagai politisi ulung di dua zaman. Tidak ada yang menyamai rekor beliau sebagai politisi di Nusa Tenggara Barat ini dalam politik Orde Lama dan Orde Baru. Beliau terpilih sebagai konstituen di era Soekarno, menjadi MPR gotong royong di era Soeharto, bahkan menjadi penyukses program-program pelita pembangunan 5 tahun era Soeharto. Yang terakhir, saya ingin katakan bahwa wasiat itu sebagai teks atau dokumen sejarah. Saya tidak punya kapasitas untuk menjadikan wasiat itu sebagai doktrin atau teks yang membaca masa depan. Karena basic saya secara akademik adalah basic riset, maka saya melihat teks ini lahir dalam konteks ruang dan waktu, yang punya konteks, yang punya asbabun nuzul dan asbabul wurud. Barangkali ini contoh sederhana dari kajian yang ingin saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.